Luar biasa. Pertama Ustadz Muin kola asyaihu ada. Mulainya Pak, kola asyaihu. Kola apa artinya Pak? Sudah berkata, sudah ngomong. Syekh itu sudah ngomong. Bahasanya sudah ngomong, belum dikarang dia lah ngomong katanya. Padahal belum dikarang. Oh, itu hebatnya ada. Belum dikarang tuh, tapi di awal penulisannya kitab itu kola asyaihu. Ya, kola asyaihu sudah berkata, sudah ngarang. Artinya belum ditulis di dalam kitab itu, sudah ada di dalam hati pengarangnya. Wah, hebat tuh berarti. Kalau kita apa? Bahasa kita. Ada. Saya baru nak ngarang. Baca tuh bahasanya kan? Saya kan baru nak nulis. Dia sudah nulis. Nah, macam itu. Walaupun belum ditulis di dalam kitab, tapi sudah ditulis dalam hati. Wah, itu hebatnya. Beda Kitabatul Qorib itu kan. Belum banyak nulis ada, tapi masanya sudah qala syekhu. Syekh itu sudah berkata. Wah, langsung ada diucapkan macam itu. Hebatnya kitab Fathul Qorib itu, Pak. Salah satu keistimewaannya, para ulama itu menjadikan kitab Fathul Qorib sebagai amalan atau thariqahnya seumur hidup. Thariqah tahu Pak? Jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kitab Fathul Qorib. Orang ada jalan thariqah dengan wirid, tidak? Subhanallah, subhanallah. Tiap hari baca subhanallah, tidak? Atau amalan atau membaca istighfar tiap hari amalannya. Lah, Fathul Qorib termasuk thariqah yang diakui oleh para ulama. Apa namanya? Jamaah thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Nah, artinya diakui oleh ulama. Jam'iyah thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Nah, diakui para ulama dari 40 aliran thariqah termasuk salah satunya Fathul Qorib. Nah, makanya kita ngaji Fathul Qorib itu adalah bagian dari salah satu dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat itu bukan sembarangan, Pak. Yang buat itu wali, Pak. Yang ngarang itu adalah ulama besar yang terkenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak yakin dengan kitab Fathul Qorib? Padahal yang buat adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu Pak, Fathul Qorib ini karangannya adalah madhab Imam Syafi'i. Kenapa kita harus bermadhab Pak? Pak, saya tanya, Bapak bisa tidak nerjemahkan Quran? Baca Quran langsung terjemah dan tahu tafsirnya? Tahu tidak Pak? Tidak tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih, contoh. Alif lam mim. Tahu artinya Pak? Gak tahu ya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu Pak, orang yang ahli tafsir, dia tahu lafadznya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, dan tahu kapan turunnya, sebab-sebab turunnya tahu. Kalau kita hanya mengandalkan kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, tak guna lagi ilmu fikih, tak guna lagi Fathul Qorib, itu salah besar Pak. Orang kini kan banyak macam tuh. Sudahlah, kembali Quran dengan hadis baik. Apal berapa dia hadis Pak? Apal berapa Quran Pak? Imam Syafi'i Pak, bahkan Imam Syafi'i itu hafal Quran, hafal tafsirnya, seasal usul turunnya ayat dan ratusan ribu hadis sahih. Coba. Ratusan, 300.000 kalau tidak salah dalam riwayat. 300.000 hafal hadis sahih. Itu berapa hadis Pak? Ayo. Quran itu hafal dengan tafsirnya. Quran kita berapa ayat hafal? Baca Quran enggak? Kita kadang-kadang Fatihah ya udah pakai lupa enggak? Yang lain tuh apalagi kuliah kafirun. Kalau lagi palak pening tuh bolak-balik sudah ada. Bolak-balik lupa lakum dinukum tuh lupa ada. Iya. Bolak-balik ada. Mana apa?
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum lagi dah balik lagi. Kalau lagi pening kepala itu kan biasa macam tu, Pak. Jangan ngato kita, wah kita hafal qul ya ayyuhal kafirun. Coba lagi kepala pening. Lagi hati kurang srek kena. Bolak-balik itu, lakum lupa kan? Ada balik jadi ada. Ya, Pak. Jadi itu, Pak. Karena kita jangan terlalu percaya, Pak, kembali kepada Al-Quran dan hadis be, yang lain tidak bisa ada, tidak bisa, Pak, ada. Kita butuh tafsirannya, kita butuh belajar asbabun nuzulnya, kita butuh belajar hadisnya. Karena itu semuanya ada kaitannya. Maka belajar fikih merupakan belajar Al-Quran dan hadis. Pak, ilmu ada dua, al-ilmu ilmani. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu kedokteran. Itu ahlinya ada ahlinya kedokteran ada. Kenapa belajar ilmu fikih? Ilmu fikih yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita nyebut sah sholat kita kalau belum belajar fikih, belum belajar Fathul Qorib, belum belajar Safinah, belum belajar Ghoyatu wa Takrib, jangan nyebut sholat kita lah benar. Coba, jangan nyebut sholat kita benar kalau kita belum belajar fikih. Boleh dipraktekkan dari belum pernah belajar fikih sama sekali. Kita sholat kita lah benar perasaan kita. Baca kita Fathul Qorib, kaki lah salah kalau sholatnya. Udah, kok udah sama yo? Kita. Terus saya macam itu dulu Dulu sholat kan di madrasah kan dulu. Apa namanya, lupa sholat ada apa nomor 1 saya ada masuk pondok baju belajar Safinah salah galau sholatnya, salah galau udah bacaannya salah, ada rukunnya pun udah hafal, itu udah. Maka dari itu kita harus belajar ilmu fikih sah dan batalnya itu akan kita ketahui pada ilmu fikih. Belajarlah ilmu fikih karena kita tidak tahu ada Pak kesalahan kita di mana. Taunya salah kita ketika kita mau belajar ilmu fikih. Nah, tuh Pak. Yang kedua ilmu kedokteran. Kenapa harus belajar ilmu kedokteran? Ada. Harus belajar ilmu kedokteran karena ilmu kedokteran, Pak, mau sholat tuh, Pak. Mau sholat. Ada. Kalau kita tidak sehat, macam mana sholat, Pak? Ada, Pak. Macam mana sholat? Baru nak ruku, aduh pinggang sakitnya. Ilmu kedokteran apa, Pak? Sholat bisa khusyuk kalau badan kita sehat, gitu dah. Nah, maka kita belajar ilmu kedokteran memang dianjurkan. Yang kedua, kita jangan dibohongi orang, Pak. Ambil tanah yang di ujung kebun. Kaki, kalau sakit tadi kan, ambil tanah yang di ujung kebun bawa ke situ. Ada jambi-jambi, ditanam di sebelah rumah. Itu karena belajar ilmu kedokteran kan. Ya, kalau belajar ilmu kedokteran, sakitnya kok, diagnosanya ini, obatnya ini, secara ikhtiar. Tapi kan kita tetap kembali kepada Allah dan dokter pun mohon maaf tidak bisa menjamin. Nah, ini pakai obat ini pasti sehat, tidak ada kan? Tidak ada. Karena itu adalah bagian dari usaha. Maka itu ilmu fikih dengan ilmu kedokteran tetap harus dipelajari, Karena kita tidak mampu belajar kedokteran, lah ada dokter, berarti cukup kita dengan dokter. Lah ilmu fikih ini individu yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar ilmu fikih bagian dari salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, orang kini banyak ada istilah syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, ya Pak. Ada yang pernah dengar, Pak? Harus syariat, harus thariqah, harus ikut thariqah. Kalau tidak thariqah tidak bisa. Kita belajar Fathul Qorib itu sudah dua-duanya dapat, Pak. Syariahnya dapat, thariqahnya juga dapat. Kenapa, Pak? Orang belajar syariat tapi tidak ada thariqah, ya belajar baik, tapi tidak diamalkan, ya hilang thariqahnya. Atau belajar thariqahnya dekat dengan Allah, pokoknya tiap hari istighfar tuh 1000 kali, sholat tidak sama dengan tidak kan? Maka dua-duanya harus sama, sholatnya ya, istighfarnya juga dilaksanakan.
Maka dari itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu sekedar penyampaian saya. Ya, bagi Bapak yang punya penasaran kepingin ngaji, ya silahkan punya tempat. Ya, kita punya wadah sekarang. Ya, tidak usah bingung-bingung lagi, tidak usah malu lagi belajar. Insya Allah Pak, kalau kita belajar, ternyata diambil oleh Allah nyawa kita, masih dalam keadaan belajar, insya Allah Allah banyak memberikan ampunan karena masih dalam proses belajarnya. Tapi kalau kita sudah terlalu hebat, tidak merasa hebat, tidak belajar lagi, padahal Nabi nyuruh utlubul ilma minal mahdi ilal, nah dituntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Insya Allah kita akan diampuni oleh Allah karena kita masih berproses dalam belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Saya juga masih belajar, ya. Jadi kalau bapak-bapak mau ikut juga malam ini Sabtu ya, Ustaz ya, malam Sabtu di Simpang Jeruti di pesantren malam Selasa. Kalau nak minum boleh juga ke Simpang Jeruti sana, ya. Cuma ngabisin waktu kalau ke sana Pak. Enak dekat di apa namanya? Di Darul Ulum ya, di Nurul Hidayah kalau lebih dekat kan itu ya, setiap malam Sabtu. Kalau di sana malam Selasa. Sudahnya pun malamnya jam 12 sudah, jam 12 kadang setengah 1 udah. Bapak sampai siko. Ada lekat tidur di jalan bukannya dia ada kantuan kan jadi itu. Ada malam Selasa tempat kami. Mungkin di tempat-tempat lain ada mungkin udah ini dah. Jadi saya coba cerita baik, kalau naik ke sana juga tidak apa-apa juga, cuma saya lebih baik di Nurul Hidayah. Insyaallah mudah-mudahan tetap memberikan keberkahan kepada kita semua. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi pemacu semangat kita, menjadi motivasi kita untuk terus belajar tanpa kendor, walaupun usia kita apa bahasanya itu, usia di atas 50-60 sekian, karena kita niatnya untuk belajar. Insya Allah anak keturunan kita nanti akan cinta kepada ilmu dan ulama, akan dikumpulkan dengan ilmu dan ulama, akan dikumpulkan di akhirat nanti di surga Allah SWT dengan para ulama. Dan Subhanahu wa ta'ala, untuk sekedar diketahui bahwa pengajian ini selain di Olajong sudah dibuka pengajian juga di Tran Matagual di sebelah rumah Tuan Guru Abdul Muin, dan juga pengajian di Tran Matagual Masjid Tengah Baitus Salam ya. Setiap malam Rabu. Kalau di sebelah rumah Tuan Guru Muin setiap malam Senin kitab tafsir. Kalau setiap malam Rabu kitab Fathul Qorib. Kemudian baru-baru ini buka lagi pengajian. Mohon maaf Ustadz Bambang mungkin belum sempat dari pengurus musola Al Muhajirin Kotoboyo itu untuk mengundang pembukaan. Kehilapan kami ini sebenarnya, terutama saya tidak sempat, bukan tidak sempat, mungkin hilap itu. Nah, malam Selasa kemarin pembukaan pengajian perdana di musola Al Muhajirin Kotoboyo RT 05. Ya, alhamdulillah narasumbernya Tuan Guru kita yang Samu. Nampaknya ciplaan fotokopinya Guru Samu. Nah, mudah-mudahan berlanjut istiqomah, insyaallah mudah-mudahan. Jadi kalau Bapak Saudara sekalian, untuk tempat pengajian kita di Batin 24 ini khususnya sudah ada, tinggal kita niat untuk terus berpacu untuk belajar. Bapak hadirin ini SWT, selanjutnya pembacaan doa untuk mengambil barokahnya malam hari ini. Untuk pembacaan doa pertama kami mohon kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Iwan Toboroni, dan pembacaan doa yang kedua nanti ditutup oleh Bapak Ustadz Abdul. Monggo dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا لآمر كافر مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذي سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وكنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الكرب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فارق جمعهم. اللهم شاتم شملهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذه البكاء بكة مباركة نافية دائمة إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله. آمين يا الرحمن. آمين يا الرحيم. آمين يا مجيب دعاء السائلين. اللهم يا الله نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل الصالحات ترضاه فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب دعاءنا يا الله. دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bapak Ustaz Bang Tobroni dan Bapak Ustaz Abduh yang telah membacakan doa. Sebenarnya hadirin sekalian, untuk pengajian kita ini sebelum corona dulu sudah banyak berjalan. Di antaranya di Pakuaji, Simpang Pakuaji di musola itu berjalan setiap malam minggu. Nah, jadi pas corona datang akhirnya tutup. Kemudian di Pasar Senen, Molojangga, itu seminggu 2 kali. Setiap malam apa itu? Malam Kamis. Malam Kamis sama Malam Senin kalau pas acara. Nah itu. Pas corona tutup lagi. Kemudian di Karmeo. Karmeo itu malam Selasa, belum bro? Selasa. Malam Selasa. Nah ini tutup lagi. Ya alhamdulillah yang bertahan. Nah ini berapa tempat nih? Polacong, Teran 2 tempat, Kotopui 1 tempat. 4. Mudah-mudahan istiqomah. Bapak Daing, Bapak Pegawai Syara yang kami hormati, yang kami muliakan. Demikian sedikit daripada acara kita pada malam hari ini, sekaligus selamatan atau tasyakuran untuk dimulainya, diaktifkannya musola Nurul Hidayah Bahrul Ulum ini, sekaligus pengajian rutin kita. Ini pengajian rutin umum Bapak, saudara, semua kalangan. Tua muda. Sebenarnya kalau bagi ibu-ibu yang pengen ikut juga pun tidak masalah. Akan kita sediakan tempat nanti kalau ada ibu-ibu yang pengen ikut pengajian. Akan kita siapkan tempatnya nanti. Terus kita pasang tampil.
Mungkin istri-istri bapak sekalian penasaran apa nih yang dikaji ini pelajar apa abang kok hilang tiap malam berdaluan kok. Jam 1 belum balik, jam 2 belum balik umpamanya. Nah mungkin kalau istri bapak-bapak, saudara-saudara yang pengen tahu juga, boleh ikut di sini. Nah, kita siapkan tabir tempatnya lagi. Kalau umpamanya penasaran ibu-ibu tuh, kaki laki aku kemana perginya? Kemana ngopinya? Umpama. Mungkin demikian sedikit dari saya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang mengenakkan hati, yang menyinggung perasaan, terutama para orang tua di sini, terutama lagi Bapak Pedai. Ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditutup dengan martabah. Kebiasaan Bapak Ibu. Sambil menunggu hidangan yang telah disiapkan, boleh sambil ngopi, sambil snack ringan sebelum datang hidangan semuanya, sambil menikmati hiburan dari Anda untuk Anda. Mantap ke. Atau boleh juga Pak Guru kalau ada yang tanya-tanya mungkin tidak lengkap kok. Mungkin Bapak Saudara nanti ada yang perlu ditanyakan, yang disampaikan, unek-unek. Tanya jawab dialog boleh. Ini kebetulan alhamdulillah ini Bapak Dai kita ini sudah ada kumpul, silakan ditanya. Kalau ada penasaran, monggo nanti silakan. Sambil cerita. Tanya-tanya lah Pak. Ini enggak semua event kita kedatangan dai kabupaten sebanyak ini Pak. Kalau enggak event besar, enggak event penting, enggak akan kedatangan dai sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dai kabupaten ini Pak semuanya.